Oke guys, jadi kemarin ada yang curhat ke saya dan dia bilang, Pak Gede, saya udah belajar berinvestasi selama beberapa bulan, lalu kemudian investasinya selalu gagal, loss, rugi, dan akhirnya dia bilang dia mau menyerah. Tapi sebelumnya bagus juga dia nanya di mana yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Oke, jadi gini, kalau kamu berinvestasi dan kamu selalu loss, selalu rugi, di mana yang salah? Jadi gini ya, kenapa banyak orang menyerah? Kenapa banyak orang cepat menyerah? Karena pertama, mindsetnya adalah ingin hasil yang cepat, ingin quick result, ingin instan. Itu yang salah. Kenapa saya bilang itu yang salah? Karena ya bagaimana lagi ya, sekarang kondisinya memang begitu. Dengan adanya sosial media, mungkin sebelumnya dia ngeliat temennya jalan-jalan ke luar negeri, temennya baru beli jam tangan mahal, baru beli baju mahal, shopping, bisa ke Bali, bisa lihat sunset. Ya akhirnya apa yang terjadi ya, akhirnya minder juga lama-lama digituin. Kayak lah kok dia udah sampai sana aja sih, kok dia udah kaya aja sih, kok saya belum sih. Akhirnya merasa apa yang saya lakukan nggak ada gunanya nih. Ya udah. Lalu kemudian terlalu banyak dengerin apa kata orang. Maksudnya apa? Misalnya nih ada yang bilangin, oh harusnya kamu mestinya kamu nikmati hidupmu, nikmati masa mudamu. Ayo begitu kalau ada uang, ayo hidup cuma sekali, ayo bersenang-senang, ayo kita party, kapan lagi, mumpung masih muda nih, ayo jalan-jalan, traveling segala macem. Ya karena sering digituin ya akhirnya bete juga, akhirnya minder juga, akhirnya ya udahlah, daripada saya investasi, saya udah belajar beberapa bulan nggak berhasil, ya udah deh mendingan saya nikmatin aja duitnya. Nah, ya itu penyebab utamanya. Penyebab utamanya karena di sosial media sangat mudah sekali. Di saat yang sama sebetulnya kalau kita mau manfaatkan media sosial untuk belajar, untuk dapat ilmu-ilmu yang bikin kamu makin sukses, makin pintar, makin kaya, ya sebenarnya banyak juga. Misalnya contohnya channel YouTube ini gitu ya, dan Instagram pribadi saya, isinya sharing banyak sekali. Nah, yang menarik adalah ternyata saya selalu mengatakan bahwa kalau kamu mau bangun financial freedom, mau bangun kebebasan finansial, berikan dirimu kesempatan. Itu bukan beberapa bulan loh, tapi investasilah dalam dirimu 1-5 tahun. Hasilnya pasti akan kelihatan, mau nggak mau, suka nggak suka. Kalau kamu udah melakukan sesuatu secara konsisten selama 5 tahun, saya jamin, saya garansi. Tapi dilakukannya benar gitu loh, yang fokus, yang niat. Jangan baru seminggu coba gagal, aduh udah deh gitu. Baru 2 minggu coba gagal, udah deh, nggak usah deh, stop aja deh. Sayang banget. Makanya ayo, jangan gunakan media sosial untuk hal-hal yang sifatnya receh. Jangan pakai media sosial untuk belajar dari orang-orang hebat. Banyak sekali mentor-mentor di media sosial yang mau sharing sama kamu gitu loh, yang banyak berbagi ilmunya for free. Meskipun memang nanti akan ada versi berbayarnya yang mahal, yang versi bener-bener banyakan free-nya ya saya. Karena saya memang komitmennya adalah ngebantu yang masih zero untuk jadi hero. Nanti kalau kamu udah hero, mau jadi superhero, banyak tuh yang mentor-mentor yang berbayar, bahkan yang sampai ratusan juta pun ada. Kayak gitu. Nah, yang menarik lagi adalah gini. Orang yang curhat sama saya soal kenapa investasi itu gagal, biasanya saya tanya, kamu invest di mana? Dia akan kasih saya sebuah link. Link itu kalau saya klik akan masuk ke sebuah website. Nah, itu adalah ya singkat cerita saya tahu itu investasi bodong. Bodong. Jadi artinya apa ya, mereka nggak belajar gitu loh. Nggak belajar dalam arti nggak mau mempelajari dulu apa investasi yang mereka lakukan. Tapi mereka begitu buka linknya, ada testimoninya, dilihat oh ini bagus ya, akhirnya mereka ikutan, dan ikutannya nggak mau kecil. Jadi ketika misalnya mereka punya budget investasi 1 juta, mereka akan investasinya 5 juta. Sisanya dari mana? Lebihnya itu dari mana? Lebih 4 jutanya minjem teman. Oh karena wah kemarin ada nih yang invest nih dari Kalimantan, masukin 10 juta dapat 50 juta. Wah akhirnya kalau saya masukin 5 juta mestinya dapatnya bisa 25 juta nih. Wah langsung hajar. Enggak kayak gitu caranya. Jadi gini, ketika ada sebuah peluang investasi, pelajari dulu. Satu, legalitasnya. Legal gak nih? Dia dinaungi oleh undang-undang apa? Oleh kementerian apa? Regulasinya seperti apa? Misalnya dia investasi yang tentang peer to peer lending misalnya, atau investasi tentang
crowdfunding misalnya, berarti harusnya dilindungi OJK, harusnya diawasi OJK. Ya lihat, cek di di OJK-nya bener nggak gitu, bener nggak dia ada di sana, ada nggak izin resminya, harus dicek. Misalnya contohnya nih, ketika saya mau ikutan sebuah perusahaan crowdfunding, saya sebut aja mereknya BeShare misalnya, mereka diawasi OJK, uang saya aman. Kalau uang saya kenapa misalnya dibawa kabur, ya salahin OJK. Tapi kalau misalnya tidak diawasi OJK dan kenapa ya itu salahmu sendiri. Itu yang saya maksud, pelajari dulu sebelum berinvestasi. Pelajari dulu. Kalau kamu nggak pelajari dan terjadi apa-apa, ya bukan sepenuhnya salah yang menipu. Karena kan ya kejahatan terjadi karena ada peluang, kan gitu aja. Jangan kasih peluang, makanya pelajari dulu. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kamu udah pelajari dan udah benar-benar dibaca, dicek izin legalitas semuanya, dan ternyata memang legal dan secara investasi aman, dan kamu cek yang ngasih testimoni benar-benar berhasil dalam investasinya, ya udah silakan ikutan, tapi ikutannya kecil dulu. Jangan langsung gadai rumah, jangan langsung menggadaikan sepeda motor, kendaraan cuman buat mengejar hasil yang maksimal. Nope. Nah, itu cara kerjanya. Ikut kecil dulu, begitu sudah terbukti memang aman, jangka panjang juga oke, baru tambahin sedikit-sedikit sesuai dengan budgetmu. Jangan invest pakai uang panas, apalagi pakai uang pinjaman, itu bahaya sekali. Seperti itu ya. Boleh pakai uang pinjaman kalau kamu udah benar-benar ngerti dan kamu udah cerdas secara finansial. Kalau belum, jangan, hati-hati sekali. Oke, mungkin itu yang saya mau share, mudah-mudahan bermanfaat. So, jalan terus, jangan menyerah, terus asah dirimu, invest layar ke atas, dan like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.